Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat ternak. Salam sejahtera, salam sehat untuk rekan-rekan semua. Berjumpa lagi kita bersama channel seputar ternak. Channelnya membahas dan memberi info-info seputar dunia peternakan. Rekan-rekan sobat ternak, dalam peternak ayam kampung, salah satu hal yang seringkali menjadi problem atau kendala bagi peternak adalah masalah pakan. Karena bila peternak ayam kampung, apalagi ayam kampung asli, kita hanya mengandalkan pakan pabrikan, maka bisa dipastikan untung yang kita dapat sangatlah tipis, atau bahkan terkadang kita bisa rugi. Oleh sebab itu, kita sebagai peternak harus pandai-pandai dalam mensiasati masalah pakan ini. Untuk mensiasati masalah pakan ini, saya biasa menggunakan pakan fermentasi sebagai pakan alternatif. Nah, rekan-rekan sobat ternak, kali ini kita akan mencoba membuat pakan alternatif dengan menggunakan bahan baku dari onggok dan ampas tahu. Bagi rekan-rekan yang belum tahu apa itu onggok, onggok adalah limbah atau sisa-sisa dari penggilingan singkong. Setelah sarinya diambil untuk dijadikan tepung ataupun aji, maka sisa limbahnya akan menjadi onggok. Bentuk onggok seperti ini. Sedangkan ampas tahu merupakan limbah atau sisa-sisa dari penggilingan delai yang sarinya telah diambil untuk dibuat menjadi tahu. Bentuk dari ampas tahu seperti ini. Sekilas kedua bahan ini cukup mirip, hanya saja onggok memiliki tekstur yang lebih kasar bila dibandingkan dengan ampas tahu. Karena onggok ini memiliki lebih banyak serat di dalamnya. Sekarang bagaimana caranya membuat pakan alternatif dari onggok dan ampas tahu ini, serta bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan. Bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat pakan alternatif dari onggok dan ampas tahu sangatlah sederhana dan ekonomis. Yang pertama, pastilah onggok sebanyak 25 kg dan ampas tahu sebanyak 10 kg sebagai bahan utama. Dedak atau bekatul sebanyak 5 kg. Saya lebih memilih memakai bekatul daripada dedak karena kadar kandungan nutrisinya lebih bagus bekatul daripada dedak. Dan konsentrat sebanyak 10 kg sebagai tambahan nutrisi nanti. Air cukupnya saja, mungkin antara 2-3 liter. Gula putih antara 3-4 sendok saja. Dan tentunya jangan lupa E4 peternakan sebagai formula fermentasi kita nanti.
Dan kalau ada, jangan lupa kita memakai premix ataupun top mix agar pakan kita nanti nutrisinya lebih lengkap, sehingga kebutuhan ayam tercukupi. Setelah bahan-bahan tadi tersedia, sekarang bagaimana cara kita membuatnya? Seperti biasa, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat air fermentasinya dengan mencampurkan 2-3 liter air dengan gula pasir. Lalu kita tambah dengan E4 ini sebanyak 6-8 botol. Tutup botol maksudnya, maaf. Kalau sudah, air fermentasi ini kita diamkan selama 15 menit biar mikroorganisme dari E4 ini aktif dan berkembang biak. Sambil menunggu air ini siap, kita persiapkan juga bahan-bahan lainnya. Karena ampas tahu ini mengandung banyak air, maka tahap pertama yang kita lakukan adalah mengurangi kadar airnya. Setelah ampas tahu ini agak kering atau minimal kadar airnya berkurang, selanjutnya kita tambahkan dedak, lalu kita beri air fermentasinya. Untuk dedak kita beri sekitar 2,5 kilo atau setengah dari yang kita siapkan tadi. Terus setengahnya nanti kita campurkan ke onggok. Sebelum kita beri air fermentasinya, jangan lupa kita tambahkan premix di atasnya. Jangan lupa kita aduk-aduk sampai dedak atau bekatul dan ampas tahu ini tercampur. Kalau sudah tercampur, selanjutnya kita persiapkan onggoknya. Sama seperti ampas tahu tadi, onggok ini kita beri bekatul atau dedak, lalu kita beri air fermentasi dan juga premix atau top mix-nya tadi. Jangan lupa kita aduk-aduk sampai onggok dan bekatul atau dedaknya ini tercampur. Jika kedua bahan ini sudah siap, selanjutnya kita tambahkan konsentrat tadi di atas onggok. Kita taburkan sampai merata, lalu kita beri air fermentasinya lagi. Lalu selanjutnya ampas tahu ini kita taburkan di atas konsentratnya tadi.
kita taburkan sampai merata. Jika sudah kita tabur secara merata, jangan lupa kita tambahkan premix atau top mix-nya. Kita beri air fermentasinya lagi sampai air fermentasinya ini habis, atau kita berikan semuanya. Setelah itu kita aduk-aduk semua bahan tadi sampai semua bahan benar-benar tercampur. Untuk kali ini kita harus benar-benar melakukan pengadukan sampai semua bahan benar-benar tercampur. Tujuannya agar proses fermentasi bisa berjalan maksimal. Setelah semua tahapan tadi kita lakukan dan semua bahan sudah tercampur, langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah memasukkan semua bahan-bahan tadi ke dalam wadah fermentasi. Karena kita menggunakan onggok, maka proses fermentasinya adalah 6 hari. Kenapa harus 6 hari? Karena onggok akan memperoleh hasil yang maksimal setelah fermentasi pada hari ke-6. Sekarang coba kita hitung berapa kadar protein yang terkandung dalam pakan racikan kita ini. Onggok 25 kg dibagi 50 dikali 3% sama dengan 1,5. Ampas tahu 10 kg dibagi jumlah pakan 50 kg dikali 10% sama dengan 2%. Dedak atau bekatul 5 kg dibagi 50 kg jumlah pakan dikali 10% sama dengan 1%. Konsentrat 10 kg dibagi 50 kg jumlah pakan dikali 20% sama dengan 4%. Total jumlah protein kita pada saat ini masih 8,5%. Masih sangat rendah bila untuk mencukupi kebutuhan protein ayam kita. Sekarang coba kita hitung protein setelah fermentasi selama 6 hari. Kalau berdasarkan riset di berbagai lembaga, kandungan protein onggok atau ampas singkong akan meningkat dari yang awalnya hanya sekitar 3% menjadi antara 18 sampai 24% setelah fermentasi selama 6 hari. Sedangkan bahan-bahan lainnya meningkat antara 2 sampai 4%. Jadi setelah 6 hari fermentasi, kandungan protein kita menjadi onggok 25 kg dibagi jumlah pakan 50 kg dikali 20% sama dengan 10. Ampas tahu 10 kg dibagi 50 dikali 12 sama dengan 2,4. Dedak atau bekatul 5 kg dibagi 50 dikali 12% sama dengan 1,2. Konsentrat 10 kg dibagi 50 dikali 20% sama dengan 4%. Total protein kita adalah 17,6%. Saya rasa sudahlah cukup bila digunakan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi ayam kita. Setelah kita tahu berapa kadar proteinnya, sekarang coba kita hitung berapa biaya pakan kita tadi. Onggok 25 kg kali 1000 sama dengan 25.000. Ampas tahu 10 kg dikali 1.500 sama dengan 15.000. Dedak atau bekatul
5 kg dikali 3.500 sama dengan 17.500. Konsentrat 10 kg dikali 8.500 sama dengan 85.000. Gula, OM4 dan air kita anggap saja 3.000. Maka total biaya pakan kita tadi ada 145.500 jika dibagi jumlah pakan 50 kg. Maka pakan ayam kita menjadi 145.500 dibagi 50 kg sama dengan Rp2.910. Jadi biaya pakan kita kali ini adalah Rp2.910 per kilogram. Kita bulatkan saja menjadi 3.000 per kilogram. Harga yang ekonomis bukan? Untuk pakan ayam dengan kadar protein di atas 15%. Jangan lupa selama proses fermentasi, wadah ini kita tutup rapat dan jangan kita buka-buka. Nah, rekan-rekan sobat ternak sekalian, itulah tadi bagaimana cara membuat pakan fermentasi dengan bahan baku dari ongkok dan ampas tahu. Semoga dapat membantu rekan-rekan dalam mengembangkan budaya ayam kampungnya. Terima kasih telah menyaksikan channel seputar ternak, dan sampai jumpa pada video-video seputar peternakan lainnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak muda, salam peternak mandiri, salam seputar ternak.